Ya, misteri kematian Vina dan juga Eki pemirsa belum menemukan titik terang meskipun aparat kepolisian sudah menangkap satu DPO yakni adalah Egi alias Perong pemirsa. Tapi yang membuat publik bertanya-tanya untuk kasus ini adalah semua pihak yakni dari kuasa hukum Vina, Rivaldi bahkan juga Egi alias Perong mengatakan bahwa kasus ini menemui kejanggalan dan beberapa pihak yang sudah dihukum terutama mengatakan bahwa mereka tidak terlibat atau tidak melakukan pembunuhan, alih-alih juga tidak melakukan pemerkosaan. Mari kita dudukkan permasalahan ini dengan sejumlah narasumber. Pengamat hukum pidana kita sudah bersama saya di sini, Mas Heri Firmansyah. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan Komisioner Kompolnas di sini Pak Beni Mamoto sudah juga tersambung dengan saya. Pak Beni, selamat malam. Apa kabarnya Pak Beni? Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam, baik-baik. Mbak Cindy Sembiring, kuasa hukum dari keluarga Vina, juga saat ini sudah tersambung dengan saya. Kuasa hukum dari Rivaldi sudah tersambung dengan saya. Dan saat ini saya juga sedang menunggu sambungan telepon dan juga Zoom saya dengan kuasa hukum Peggy alias Perong, yakni Mbak Yanti Sugianti. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Cindy Sembiring terlebih dahulu. Klien Anda, Rivaldi, Mbak Cindy, dikatakan bukan melakukan tidak melakukan pembunuhan, bahkan dikatakan bahwa mengaku sebagai bukan dirinya, yakni adalah Andika, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Bisa dijelaskan seperti apa detailnya? Nah, oke. Terima kasih ya Mbak Caca. Baik, saya akan menjelaskan lagi dari awal ya Mbak ya. Pertama, Andika itu bukanlah Rivaldi Aditya Wardana sebagai klien saya, ya kan? Nah, Andika itu muncul pertama kali disebutkan oleh bapaknya Eki, yaitu Pak Rudiana sebagai korban dalam BAP-nya di tanggal 31 Agustus tahun 2016 di jam 18.30 setelah melakukan penangkapan yang 7 di depan SMP 11. Ya Mbak? Nah, sedangkan klien saya, Rivaldi itu sudah ditangkap dengan kasus yang lain di tanggal 30 Agustus 2016 di Polsek Utara Barat. Itu kasusnya itu tindak pidana penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan pada saat itu. Rivaldi ditangkap dan dibawa di Polsek Utara Barat. Pada saat malamnya di tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi dibawa lagi ke Polres Kota Cirebon di jam 11 malam. Tidak ada surat pemindahan dari Polsek ke Polres pada saat itu. Langsung Rivaldi itu dibawa ke Polres Kota Cirebon. Nah, pada saat itu, ketujuh tersangka yang sudah ditangkap dengan Pak Rudiana itu masih ada belum ditemukan. Mereka semua ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Nah, munculnya nama Rivaldi itu yaitu adanya pada saat pembuatan BAP-nya Pak Rudiana yang menyatakan adanya 4 orang DPO. Yang mungkin salah satunya sekarang sudah ditangkap ya, ada di Polda. Yaitu yang pertama itu Andika, Andi, Dani, dan Peggy. Yang semuanya itu berada rumahnya di Banjarwangunan. Sedangkan klien kami, Rivaldi Aditya Wardana ini, yang dianggap menjadi Andika itu rumahnya itu berada di Perum BCA Desa Pamengkang. Jadi dari kejadian itu aja sudah berbeda ya Mbak ya. Dari proses penangkapan dari tanggal 30 Agustus, klien kami sudah ditahan dengan kasus tindak pidana penganiayaan. Terus tiba-tiba di jam 11 malam sudah dibawa lagi ke Polres Kota Cirebon gitu. Nah, pada saat tanggal 31 itu di jam 5 sore baru Rivaldi itu dipertemukan dengan 7 pelaku yang ditangkap dari SMP 11. Iya, Mbak Cindy berarti klien Anda tidak mengenal pelaku lainnya, begitu? Tidak sama. Ya, 7 orang tersebut tidak mengenal sama sekali Rivaldi. Dan pada saat itu juga mereka itu tidak mengenal itu Rivaldi atau Andika. Penemuan nama Andika itu adalah pada saat mereka di BAP diarahkan bahwa si Rivaldi itu namanya Andika.
termasuk pihak kepolisian pun mungkin ya Mbak, itu tidak mengetahui bahwa yang di dalam satu sel itu namanya Rivaldi. Yang mereka tahu karena sudah adanya BAP yang keluar sebelumnya dari saksi, ya bukan Pak Rudiana, 4 orang itu, maka dianggap Rivaldi itu adalah Andika. Seperti itu Mbak. Mbak Cindy, saya sedikit bingung. Lantas BAP yang ditandatangani oleh klien Anda ini isinya apa sih? Apakah menegaskan bahwa klien Anda melakukan penusukan karena dia juga sangkut pautnya dengan kasus senjata tajam atau bagaimana? Sebenarnya semua BAP itu tidak pernah ditandatangani oleh klien kami. Klien kami itu menolak untuk menandatangani BAP. Baik. Dari awal klien kami tidak pernah menandatangani BAP. Dan saat ini juga klien kami itu tidak ada surat penangkapan untuk kasus ini ya, untuk kasus Vina dan Eki, pembunuhan ini. Adapun klien saya itu menandatangani untuk penangkapan yang tindak pidana penganiayaan di Polsek Utara Barat. Oke, sekarang saya tanyakan kepada Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, salah tidak ini Pak? Ada prosedur yang salah tidak ketika di sini Mbak Cindy mengatakan kliennya tidak menandatangani BAP, tidak ada surat penangkapan dia untuk kasus lain, Pak Benny? Ya, dengan bergulirnya kasus ini ternyata banyak hal yang terungkap dan diungkapkan. Ini menarik sekali tentunya buat kami selaku pengawas eksternal, dan tentunya karena saya juga mantan penyidik, dulu kerjanya nyidik, ini kami akan cermati betul klaim-klaim dan komplain-komplain dari via pengacara, via keluarga. Ini menjadi catatan kami ketika nanti kami turun untuk melakukan supervisi. Dalam kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak, kami 3 kali turun, gelar perkara sampai dengan menyaksikan langsung rekonstruksi. Dan di kasus Subang menariknya, ternyata terbukti ada obstruction of justice. Dan itu juga diproses. Oleh sebab itu, terima kasih atas masukannya. Dan kami dari Kompolnas akan menampung semua yang disampaikan. Dan ini menjadi dasar kami ketika kami nanti turun. Mengecek satu persatu. Seperti tadi, klaim dari keluarga, motornya disita, nggak tahu kemana. Itu ternyata kami akan pertanyakan. Tanda bukti penyitaan, kemudian tanda terima, dan sebagainya. Termasuk tadi yang disampaikan Ibu Sembiring, menarik sekali. Ketiga tidak mau tidak mau tanda tangan BAP dan sebagainya. Tentunya kami sebagai mantan penyidik mempertanyakan gini, apakah ketika itu sudah melakukan gugatan pra-peradilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, karena di situ akan diuji alat buktinya apa dan sebagainya. Dan saya yakin pada proses pra-peradilan akan terungkap hal-hal yang disampaikan tadi. Keberatan-keberatan pasti akan disampaikan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ya di forum ini, apakah dulu sudah diuji lewat pra-peradilan, sehingga kalau nanti dikatakan ini salah orang, Susah juga ya error Wong Cilik melakukan itu juga pra-peradilan nanti ya Pak Benny ya. di Ya. pra-peradilan. Baik. Iya. Ya, seberapa banyak Iya. masyarakat Wong Cilik bisa melakukan pra-peradilan untuk kasus ini. Tapi tidak mengapa, nanti kita bahas karena sekarang saya sudah tersambung dengan keluarga, yakni ibu dari Peggy, bahkan juga kuasa hukum dari Peggy, Ibu Sugianti. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Kartini dan juga Ibu Sugianti. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, karena didampingi oleh Ibu Sugianti, tapi boleh disambungkan juga kepada Ibu Kartini. Ibu Kartini, saya ingin dengar dari seorang ibu Peggy di sini yang sudah ditangkap oleh aparat kepolisian, dianggap sebagai polisi menangkap karena kapasitasnya sebagai salah satu DPO terkait pembunuhan Vina. Ini bagaimana? Apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, saya itu merasa gimana ya, yang di DPO itu namanya bukan Peggy Setiawan, tapi yang saya tahu di DPO itu namanya Egy, bukan Peggy. Tapi kok kenapa yang ditangkap anak saya gitu loh. Yang di DPO itu tertera Dani sama Egy, kan alamatnya beda, umurnya juga beda. Kenapa si Peggy yang ditangkap? Jadi saya juga keder, gimana nggak ngerti. Ya udahlah, saya ini aja, nurut aja gitu.
Kapan sih Bu anak Ibu ditangkap? Kemarin lah 21 Mei mau jam 6-an lah di Bandung. Itu proses penangkapannya seperti apa Bu? Saya juga kurang tahu, saya juga dikasih tahu sama sama Bu Yanti. Oh Ibu tidak di rumah ya Bu ya? Iya. Ya. Bu, ini kasus ini kan sudah 8 tahun Ya berlalu. saya di rumah, cuman kan Peggy berada di Bandung. Oh iya. Bu, ini kan kasus Ya. sudah 8 tahun berlalu. Pernah tidak sih mungkin ada kecurigaan-kecurigaan atau mungkin kenal dengan Vina, ada gelagat-gelagat yang mencurigakan 8 tahun yang lalu dari putra Anda, ini seperti apa? Atau Ibu percaya tidak sebagai ibu ya bahwa anak Anda bagian dari pelaku pembunuhan Vina? Saya tidak percaya, soalnya setiap hari anak saya itu bekerja untuk menafkahi adik-adiknya. Bagaimana sosok anak Ibu di mata Ibu, Bu? Sehari-hari seperti apa? Ibu Kartini, ya, Ibu Kartini sepertinya sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Ibu Kartini. Ibu Kartini, Ibu Kartini, ya, Bu, ini gambarnya memang sedikit terputus, tapi tidak mengapa, saya bisa berbincang dengan Ibu lewat sambungan telepon. Bu, boleh diceritakan sekarang sosok Peggy atau Perong di mata Ibu ini seperti apa? Kesehariannya, bagaimana dia di depan keluarga? Iya. Saya tegaskan ya Bu, nama saya, nama anak saya itu Peggy Setiawan, tidak ada Perongnya. Ya. Nah, anak saya sehari-hari kerjanya sebagai buruh bangunan. Dari kelas 6 SD, anak saya sudah ditinggal sama bapaknya. Jadi anak saya itu hanya sekolah sampai SMP di 11 terbuka. Nah, sejak itu anak saya selesai sekolah, anak saya langsung kerja ikut bapaknya ke Bandung untuk mencari duit buat nafkahin adik-adiknya. Sampai waktu kejadian pun anak saya tidak ada di tempat. Sedang kerja sama bapaknya di Bandung. Punya banyak teman tidak Bu Kartini? Peggy ini punya banyak teman, tapi kan dia kerjanya di Bandung sih, nggak pernah, jarang pulang ke Cirebon, jadi ya nggak tahu. Ibu dekat dengan anak Ibu, sering ceritakah, curhatkah? Dekat banget, dia sering cerita, Mama, saya itu pengennya ngebahagiain Mama, saya belum pernah ngebahagiain Mama, jadi saya tuh mau kerja buat Mama aja gitu. Bu Kartini, ini kan ada banyak foto beredar yang disinyalir itu merupakan foto Perong alias Peggy. Itu foto anak Ibu? Yang beredar yang di DPO itu sih bukan anak saya yang di DPO. Bukan ya? Beda berarti ya? Wajahnya beda? Beda. Ya, tapi kok yang ditangkap anak saya gitu loh. Oke. Pelaku pembunuhan Vina ini kan Bu dianggap anggota geng motor. Nah, anak Ibu ini suka motor-motoran nggak? Enggak, paling dia kalau pergi naik motor ya kerja, sepulang kerja sudah di rumah. Cuman untuk kerja berarti naik motor ya? Iya. Oke, Bu, kalau tadi Ibu bilang foto DPO yang beredar yang disinyalir adalah Peggy alias Perong, bukan foto anak Ibu. Ibu punya foto tidak? Foto anak Ibu, Egy itu seperti apa? Boleh Ya tunjukkan? gimana ada fotonya Mbak? Orang kemarin nggak ada, kemarin disita semua sama polisi, dari ijazah SD, ijazah SMP, foto-foto semua disita dibawa polisi semua. Di HP Bu? HP
HP juga disita, HP-nya sama itu, sama polisi, HP anak saya, kan saya nggak punya HP, Bu. Oke lah kalau begitu begini. Ceritakan ciri-ciri dari anak ibu seperti apa? Dari perawakan, rambutnya, adakah ciri-ciri khusus, ada tai lalat atau apa? Supaya masyarakat bisa bandingkan nih anak ibu dengan foto yang beredar itu sama nggak? Anak saya mah kulitnya hitam, gelap, pendek, rambutnya lurus. Enggak sama kayak di foto. Usianya Bu? Anak saya usianya 27 tahun. 27 tahunnya. Tapi memang pernah 8 tahun yang lalu tinggal di Cirebon, Bu? Delapan tahun yang lalu, ya waktu Desember kerjanya selesai pulang. Terus ada kerjaan berangkat lagi. Berapa lama waktu itu Bu? Tinggal di Cirebon tuh berapa lama? Ya paling kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun ya. Itu tinggal dengan siapa Bu? Sama saya di rumah, sama nenek. Rame-rame, jadi saya tuh satu rumah tuh 4 keluarga. Oke. Nah, mohon maaf saya tanyakan ya Bu ya, tapi ini untuk membuat masyarakat supaya tidak penasaran. Nah, hari-hari 8 tahun yang lalu tinggal di Cirebon, tinggal bersama dengan Ibu, sering keluar malam, sering bergaul atau ada tidak hal-hal yang seperti itu, Bu? 8 tahun itu Peggy di Bandung. 8 tahun itu Peggy di Bandung. Pulang cuman Desember itu, terus dia ke Bandung. Oke. Ya. Baik. Nanti ya Bu kita akan bincang-bincang lagi dengan Ibu Kartini. Jadi selama ada kasus Ya, gimana lanjutkan Bu? sejak ada kasus itu tuh Peggy itu lagi ada di Bandung, udah kerja selama 3 bulan sampai akhir Desember kerjaan selesai Peggy baru pulang. Sesudah Peggy pulang ada kerjaan lagi dia berangkat lagi gitu Bu. Oh berarti kalau pulang itu berapa lama biasanya Bu? Sebulan kah? Seminggu kah? Ya selesai kerjaan, seselesainya kerjaan dia pulang. Lah kalau ada lagi berangkat. Nah iya waktu pulangnya itu berapa lama gitu di rumah? Ya nggak lama sih, paling 2 mingguan berangkat lagi. Baik, saya sudah menangkap. Nanti Bu ya, nanti kita akan bincang-bincang lagi untuk melihat ini dari perspektif Ibu seperti apa atas kasus ini. Saya juga nanti akan ke Mas Heri kalau ada hal yang dikeluhkan dari beberapa kuasa hukum di sini. Dari Mbak Cindy salah satunya, kliennya tidak menandatangani BAP, tidak melakukan apa yang dituduhkan. Berbeda sekali apa yang diyakini dengan yang dituduhkan, bahkan juga tuntutan. Ini salah tidak? Seperti apa? Di Apa Kabar Indonesia Malam.